Nah, ini. Yang lainnya belum. Ini jidatnya. Jadi bilang jangan lari-larian. Jadi kasih Pak. Oh ini tahu ya? Udah nggak ada. Tahu. Sama aku tuh. Ini tuh kenapa itu? Jatuh. Lu jatuh. Lagi lihat tembok dihajar. Nanti kita ditanya sakit. Aku udah sakit. Tajarinnya sakit nggak? Ditanya enggak? Ini. Oh, dari sebelah, dari bisa dimakan, coba makan. Apaan gitu? Ya, coba. Mama bisa hilangin hidungnya Injo, mau nggak? Oke. Nggak ada hidungnya, nggak ada hidungnya. Mama punya satu lagi, sulap. Mau? Mama hilangin itu. Ya? Ya kan belum. Belum, kan belum dibaca. Ada mau ya. Now. Jangan. Awas laptopnya jatuh, cuma satu. Kalau ngomong itu suara itu bisa nggak? Gak usah ngotot itu kalau ngomong. Dengerin, kalau ngomong bisa nggak dititik suara itu? Yang nggak usah ngotot, itu nggak usah. Yang apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, Dok? Iya. Tafsir ya, Dok, sekarang? G. Iya. Saya buka aja. Iya, sih. Langsung aja dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini Allah memberikan sehat kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam thalab ilmi. Mudah-mudahan dalam thalab ilmi ini Allah membuka hati kita untuk bisa menerima, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah membawa manfaat bagi kita dalam kehidupan dan insya Allah kehidupan yang abadi nanti. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Dia, silakan. Iya. Ini lampu saya mati Ustazah, jadi saya gelap-gelapan nggih. Iya, monggo. Iya. Ini sementara masih saya sendiri Ustazah. Soalnya Mbak Suci masih riweh ngurusin mamahnya. Iya. Ya, Dokter Wiwin ada ujian apa gitu loh. Iya. Ya. Atorik ya. Ya, Torik monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Yang saya ingin nanya itu, kenapa Allah itu bersumpahnya itu demi sesuatu gitu, Ustazah? Demi makhluk ini Allah bersumpah itu dengan makhluknya kan, dengan ciptaannya ya? Iya. Iya. Karena Allah itu beliau berwenang untuk mengerjakan sesuatu yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki sendiri. Maka dari itu bebas bagi Allah ketika bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita ditekankan nggak boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi kita harus bersumpah dengan yang menciptakan makhluk, yaitu dengan Allah. Nah, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya yang sebegini dahsyatnya demi langit, gitu kan, demi bintang yang berjalan di malam hari. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang mengurus langit selain Allah dan tidak ada yang menggerakkan bintang selain Allah. Jadi tidak ada sembahan-sembahan lain yang dianggap oleh mereka itu sebagai dewa-dewa yang ikut andil di dalam pengaturan Allah sedikit pun. Adapun seandainya mereka mengatakan ada dewa langit, dewa bumi, dewa laut, dan lain sebagainya, itu adalah hanya amaniyuhum, artinya angan-angan mereka. Yang tanpa bukti, yang tanpa dalil. Itu menegaskan di sini bahwa Allah ini, beliaulah yang kuasa dalam segala urusan. Ini menunjukkan ketauhidan. Oh, jadi maksudnya itu ngingetin manusia ini loh. Lihatin toh langit itu. Gitu. Ya, betul. Oh, lihatin toh apa yang ada di langit itu. Betul. Gitu. Oh, demi masa. Lihat masa. Kamu tahu nggak sih masa? Bisa nggak sih kamu bikin masa gitu kan? Betul. Iya. Jadi supaya manusia itu berpikir. Walaupun mereka itu suka gini. Makanya nggak boleh kita mengatakan, Januari saya ini banyak kesuksesan di Januari ini. Tanggal sekian saya mendapatkan hoki ini. Nah, kemudian terima kasih ya Januari. Walah itu dosa besar itu. Itu termasuk syirik rububiyah, Dok. Oh. Iya. Oh, iya. Padahal kayaknya sepele ya. Iya. Walah, geng. Siap. Kemudian yang kedua, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Ya, ini juga kembali Allah itu mengingatkan pada kita toh. Yang kita lihat itu apa di malam itu? Bisa jadi bintang, tapi bisa jadi ada yang lainnya toh. Iya, betul. Oke. Yaitu bintang yang bersinar tajam. Oke. Setiap orang pasti ada penjaganya.
eh, maksudnya ini penjaga itu malaikat ya, bukan yang apa namanya, yang diyakini orang Jawa sebagai apa ya? Apa sih istilahnya, kayak kayak nggak tahu apa, lupa saya istilahnya apa. Enggak ya, bukan ya. Setiap orang pasti Eh, dapat itu malaikat ya maksudnya ya. ya, malaikat. Dokter bisa buka di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du, Kalau dok. tuh 13. Ya, surat Ar-Ra'du. Saya buka dulu surat Ar-Ra'dunya. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Iya, surat 13 kan? Iya, surat Ar-Ra'du ayat 11, dok. Ayatnya ayat 11. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Pilih surat dan nomor ayat. Ayat ke-11 ya. Ayat ke-11, dok. Oke. Ya, oke, lanjut. Di Diterjemahkan. Indonesia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Ya, ya segitu sesungguhnya aja. segitu aja. Oh iya iya. Itu maknanya. Jadi bahwa di Ah, ingkullu nafsil lama alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Maka di sini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd itu lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, manusia itu selalu didampingi oleh pencatat yang bergiliran depan belakang. Kemudian di ayat yang eh, hadis lain bahwa rokibun atidun, rokib dan atid, ya bahasa kita kan kebiasaan yang mencatat kebaikan dan kejelekan, maka kita tidak lepas dari malaikat yang nguntit kita dalam kesendirian. Makanya kalau kita, saya kok sendiri di rumah, ingat-ingat apa namanya ayat-ayat ini bahwa kita tidak berkesendirian sama malaikat, dan yang memantau kita adalah Allah. Maka nggak usah sedih kita hidup di rumah sendiri, berbahagialah. Maka kalau orang sudah insya Allah tambah ilmu agama, di situ malah ketika berkesendirian itu malah tambah nyaman. Nyamannya untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya tentu harus oh, ilmu dan bertahap dong. oh. Jadi Rokib Atid itu bukan cuma nyatet ya, tapi juga menjaga kita ya. Iya, ya. Dan ada lagi di keterangan yang lain bahwa kita ini dijaga, selalu dijaga oleh malaikat. Contoh ya, ketika kita makan, saya secara pribadi makan, kalau umpamanya makan, tahu-tahu di situ ada klip dari makanan itu. Loh, kok ini terasa ya? Atau ada rambut? Kok itu ada terasa ya gitu kan? Padahal kalau menurut kasat mata kita, ya kita nggak tahu gitu. Di situ ada klip ataupun ada rambut. Tapi ternyata lidah kita ini, ya Allah gitu kan. Nah, ini ada makanan langsung kita buang. Oh iya, ternyata ini yang akan membahayakan gitu. Itulah cara Allah memberikan perlindungan kepada hambanya. Oh, oh gitu toh. Baik, baik, baik. Ya, Lanjut, atorik lagi kalau ini sudah jelas. ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Oke, Supaya bermuhasabah, introspeksi. ya. Coba kamu menjadi sombong setelah kamu tua, setelah kamu dikasih apa-apa oleh Allah, kok menyombongkan diri. Artinya kamu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan peraturan-peraturan Allah. Coba kamu berpikir, dari apa sih kamu diciptakan? Allah itu. Hmm. Iya, 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 iya. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, itu sistem Yang ya, sistem ya, kejadian kita. Jelas kalau itu. yang keluar dari antara tulang punggung
dan tulang dada. Ya, dari tulang punggung berarti kan itu yang dikeluarkan mani oleh laki-laki, dari dada adalah kita istilahnya ya mani kita itu apa ya? Cewek maksudnya? Yang dari ceweknya itu kan dari dada itu. Keluarnya itu saluran. Oh, Ya. Kalau oke. cara apa namanya masalah tentang kejadian-kejadian dalam dokter lebih tahu mungkin dalam hal itu udah pasti insya Allah kan dipelajari ya dok tentang itu di kedokteran sudah paham. Nah inilah cara Allah memberikan peringatan kepada manusia supaya mereka itu tidak menyombongkan diri. Oh kamu nggak mau diatur Allah, padahal kamu itu aku ciptakan dari asalnya air mani, kemudian kamu itu diproses oleh Allah di dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, maka jadilah embrio dan siap kamu menjadi janin yang mau dilahirkan. Maka setelah itu kamu dalam keadaan telanjang, kamu tidak mengetahui sedikit pun. Ya, maka Allah memberikan gorizah dengan nangis, dengan tertawa, ada rasa lapar itu kan langsung perbekalan dari Allah secara gorizah gitu kan. Maka ketika itu, nah Allah lah yang memberikan dia ilmu pengetahuan. Maka dengan sistem yang Allah berikan dengan sesama manusia, dialah bisa mencapai ilmu ini, ilmu itu, dan lain sebagainya. Sehingga, nah, begitu sudah dewasa, sudah paham, oh, kok kamu nggak mau ibadah ya kepada Allah? Kok kamu nggak mau bersyukur terhadap nikmat Allah? Itu teguran bagi kita. Bermuhasabah. Ya, ya. Oke. Lanjut. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Ya, ini maksudnya hidup setelah mati itu ya, ke hari Ya. kebangkit ya. Nah, maka setelah kamu hidup, Allah menciptakan dari kuat menjadi lemah, dari lemah menjadi kuat, kita lahir lemah. Kemudian ditumbuh kembangkan oleh Allah menjadi kuat. Maka setelah kuat kita kembali ke lemah. Maka tidak ada orang yang makin tua itu makin kuat, tidak ada. Walaupun dia sudah berusaha berbagai gizinya atau berbagai suplemennya, dan kemudian berbagai skincare-nya untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ternyata itulah sunatullah terjadi. Maka tidak ada orang yang makin tua makin kuat, karena masalahnya apa? Hukum Allah itu berjalan, sunatullah, dia akan kembali kepada Allah. Maka setelah itu dia masuk ke alam kubur dan jasadnya itu disimpan di kuburan, maka hancurlah itu. Semua orang tahu bahwa tulang belulang tok isinya, akhirnya siapa yang bisa membangkitkan itu? Maka Allah lah yang kuasa untuk mengembalikan itu menjadi seperti kita sekarang ini. Tadi kan dikatakan dari apa kamu diciptakan, dari air mani yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, nanti kita akan tidak ada lagi, maka akan diadakan lagi oleh Allah dengan kehidupan yang berbeda. Jelas dong? Siap. Ya. Kalau ada yang belum jelas, ada yang perlu ditanyakan, langsung aja dok bertanya. Oke, siap. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Ya, ini saat hari kebangkitan itu ya. Ya. Maka pada hari itu kita tidak memiliki rahasia lagi. Yang waktu di dunia dia sembunyi-sembunyi untuk menghilangkan jejak, bisa saja. Karena masalahnya antara kita dengan kita kan satu, nggak tahu hati, nggak tahu dia di mana. Orang yang menzolimi kepada orang yang menzolimi, ya udah tinggal aja. Dia umpamanya seorang koruptor mengambil harta rakyat. Ya udah, dengan berbagai ditutup-tutupin, tidak kelihatan, tapi di sisi Allah itu nampaklah semuanya. Saya sampaikan sebuah hadis ini Rasulullah SAW bersabda. Sebentar, saya sampaikan.
Monggo dok, dibaca untuk menjelaskannya. Bagi Bahwa Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagi tiap orang yang khianat dinaikkan atau dipasang bendera pada pantatnya, lalu dikatakan bahwa ini adalah pengkhianatan si Fulan bin Fulan. Oh. jadi nanti ditandain dok, satu orang yang zolim ketika dia menjolimi orang lain itu ditandain. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Yang tadinya kita tidak tahu si A itu menjolimi si B, loh begitu di akhirat itu, loh ternyata dia itu menjolimi dia. Nah, jadi tidak ada rahasia lagi bagi seseorang yang dia itu melakukan kezoliman. Nah ini pembelajaran bagi kita, supaya kezoliman kita tidak dinampakkan, hendaklah kita berbuat amal soleh, mohon pembebasan dari orang yang kita zolimi. Artinya kita minta maaf kepada orang yang kita pernah zolimi, jangan sampai kita meninggal membawa dendam, membawa dengki dari sesama manusia. Nah, orang yang berhutang, maka hendaklah dia segera mengembalikan hutang itu, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan berhutang. Nah, nanti antara yang zolim dengan yang dizolimi itu dinampakkan bahwa si Anu telah menjolimi si Anu. Ya. Jadi seandainya masih ganjel di dunia, nanti di akhirat bisa minta pertanggungan jawab ya. Ya, dengan sendirinya istilahnya ya sudah otomatis dong. Karena di situ keadilan Allah itu tidak bisa manusia itu untuk menyembunyikannya. Pokoknya kita pernah nyubit kepada orang tanpa meminta maaf. Nah nanti di akhirat itu kita dipertemukan dengan orang yang kita cubit. Kamu pernah menyubit ya di dunia. Nah, maka silahkan kamu yang tadi dijolimi menyubit lagi kita. Ya. Seadil-adilnya ya. Ahsanul khaliqin dan ahkamul hakimin. Oke. Lanjut, Torik lagi. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Iya, sendiri-sendiri ini ya. Betul. Tidak lagi kekuatan lagi, enggak seperti di dunia. Dia bisa bisa menolak, bisa menghilang dari kezoliman yang dia lakukan, bisa menghapus jejak. Tapi di sisi Allah itu tidak bisa seperti itu. Tetap ada catatannya. CCTV Allah itu lebih dahsyat. Sekarang aja kan kita bisa mengetahui dari CCTV. Itu buatan manusia seperti itu. Apalagi Allah. Nanti kita sendiri yang akan paham. Makanya kita jangan berhenti kepada Allah untuk mengatakan Robbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbik firli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu. Wa innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Itu kita lantunkan itu kepada Allah, panjatkan itu, insya Allah akan terhapus dosa-dosa. Terus syafaat dari Rasulullah itu kapan terpakainya itu kapan? Ya, nah terpakainya di dalam hadis Muslim jelas sekali bahwa sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Anda, yang lebih utama Anda berikan syafaat siapa? Maka Rasulullah menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia itu betul-betul di dalam pengakuan la ilaha illallah itu menjalankannya selama dia di dunia. Artinya apa? Orang yang tidak melaksanakan kesyirikan. Maka ketika di dunianya dia tidak melaksanakan kesyirikan dan menjauhi dari kesyirikan tersebut, maka itulah orang yang paling utama diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kapan itu? Ketika kita berada di alam mahsyar. Setelah dikumpulkan, setelah dibangkitkan. Di alam kubur,
ketika kita baru masuk ke alam kubur, itu di situ langsung Allah yang berbicara kepada orang tersebut. Si orang tersebut itu kan yang jenazah itu didudukkan, kemudian justru ditanya tentang Muhammad. Apa agamamu, kemudian siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki ini. Maka di situ amalanlah yang lebih berperan untuk jawaban-jawaban dari malaikat. Nah, ketika dia selamat dan lancar di alam kuburnya, maka ke alam selanjutnya pun, maka ia dikasih kemudahan juga oleh Allah. Tapi ketika di alam kuburnya waktu pertama hisaban itu sampai kepada si jenazah itu, maksudnya jenazah yang sudah dikembalikan oleh Allah ruhnya itu di alam barzah, bukan di kuburan tapi di alam kubur. Maka ketika itu dia lancar, insya Allah kedepannya pun akan lancar. Mudah-mudahan kita termasuk dilancarkan oleh Allah. Amin. Oh lah. Ya, ya, ya. Setelah Ya. disebutkan 11. Demi langit yang mengandung hujan. Ini sekali lagi ya, lihatan langit ini loh. Sampai udah hujannya gitu. Bukan cuman nggak pakai atap, tapi ada hujan, mengandung hujan di sana. Diperes ya. Dan bumi mempunyai tumbuhan gitu ya. Oh iya. Dok. Wasama izati roj, demi langit yang mengandung hujan. Jadi air hujan itu kan turunnya dari langit. Nah, yang mengatur hujan turun dari langit itu siapa? Nah, gitu. Jadi itu adalah Allah. Jadi menafikan orang yang beranggapan bahwa hujan itu diatur oleh dewa itu gitu. Ada dewa ataupun ada Tuhan yang mereka anggap mengatur hujan turun. Maka ketika ada manusia yang beranggapan hujan turun kemudian disebabkan oleh bintang ini, bintang itu, maka itulah kesyirikan. Oh, pantesan hari ini hujan. Karena tadi malam saya melihat bintang ini, bintang ini. Nah, itulah orang yang termasuk syirik orang tersebut. Jadi kalau dia mengatakan, alhamdulillah, hujan turun atas rahmat Allah. Nah, gitu. Itulah orang yang betul-betul meyakini bahwa Allah lah yang mengatur. Dan dia jauh dari kesyirikan. Yang kedua, manusia biasanya kalau ada kebutuhan itu suka ada mendatangkan pawang hujan. Hati-hati dengan perilaku seperti itu untuk memberhentikan hujan. Berarti dialah orang yang dikatakan syirik dan tidak ada yang berkuasa di dalam masalah memberhentikan hujan dan menurunkan hujan. Maka apabila kita ada hajat dalam masalah hujan, kita mohon kepada Allah. Karena Allah lah yang mengendalikan hujan. Maka Allah pula lah yang menurunkan hujan. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, maka insya Allah semua doa akan dikabulkan. Kalau Allah menghendaki untuk mengabulkan. Tapi tetap Allah pun tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita di dalam berdoa dan di dalam keyakinan. Itu dok. Nah, kemudian harus diperhatikan juga, turunnya hujan itu kan enggak seperti kita buang air dari ember, pure, nggak begitu. Akan tetapi kok seperti dia keluar dari shower ya, seperti kelapa yang diparut gitu kan. Ya, hujan sebesar apapun tetap seperti mengikuti peraturan-peraturan gitu. Jadi artinya nggak dibiurkan seperti itu, maka ketika taktik hujan itu seperti ada garisnya gitu, seperti kita lihat dari shower itu kan. Nah, coba kita perhatikan langit itu, mana showernya di langit gitu kan, nggak ada alatnya gitu untuk menampung air hujan satu baris seperti itu. Ayo coba, kalau tidak ada yang mengatur, itu siapa yang menjadikan itu? Apakah dia jadi dengan alami aja? Mustahil. Ustazah, kalau ya, dok. Orang zaman dulu itu kan sebelum ada ilmu itu kan pakai pengamatan ya. Jadi kalau nelayan itu, kapan dia air pasang itu dia tahu gitu loh. Ya. Tapi pengucapannya itu kan kadang-kadang kalau ketika sudah kelihatan bintang itu biasanya
ini akan turun hujan. Kalau ngomongnya kayak gitu masih boleh ya? Penekanannya tetap Allah. Cuman masalahnya Allah memberikan tanda seperti itu. Jadi yakinkan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Ketika dia melihat bintang itu sebagai tanda, umpama, loh bintang ini sebagai tanda. Ya mudah-mudahan dengan tanda ini Allah segera menurunkan hujan. Nah itu, jadi Allah Oh. tetap gitu. Hmm. Iya, Seperti iya. gini, orang berobat. Ya, kita yakin bahwa yang menyembuhkan sakit kita ini adalah Allah. Dan yang memberikan greget hati saya untuk berobat pun itu Allah. Maka ketika kita sudah menerima semua resep, semua obat yang diberikan oleh dokter tersebut, maka kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan obat ini saya bisa sembuh ya Allah atas izin-Mu ya Allah. Jadi tetap semuanya Allah, Allah, Allah. Itu hanya adalah sebagian sistem yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu. Hmm. Oke. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya ya kita tahu itu karena Allah Ya. niat, cuman kadang-kadang salah-salah omong gitu atau masih kepekaan kita masih belum terlatih begitu, salah-salah Ya. omong kayak gitu tuh insya Allah ya Allah Ya, maafkan ya. ya, insya Allah Allah tahu hati kita. Tapi usahakan jangan sampai kita lengah gitu ya. Karena itu Ya. sedangkan bahaya bagi kita kalau kita lengah untuk tidak menghadirkan Allah. Nanti kebiasaan-kebiasaan itu ditiru oleh keluarga kita, oleh anak kita. Maka ketika anak ini, saya umpamanya, enak loh sama dokter itu, saya bisa sembuh loh. Makanya saya senang kok sama dokter itu, bisa menyembuhkan saya. Nah, kita ajarin orang itu. Nah, bahwa yang menyembuhkan itu adalah semuanya Allah. Jadi terus oleh kita itu dididik untuk supaya dia tauhidnya kuat. Ya, itu dok. Nggih, 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 nggih. Lanjut ya 12 ya. Lanjut. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Oh ya, jadi ini mengingatkan supaya apa Dewi Sri itu ya tidak ada itu ya. Betul, betul. Dewi itu tidak ada gitu ya. Oke. Nah, sekarang apakah ada manusia atau dewi dewa yang mencampuri, menarik itu tumbuhan? Gak ada kan? Iya, Kita tidak ada. hanya memasukin umpamanya satu biji jagung, tinggal masukin aja ke tanah. Nah, kita siram pagi dan sore karena ya a priori pertamanya, tapi kita setelah tahu ilmunya, oh bahwa kalau tidak disiram, ya itu kan ilmu pertanian. Kalau tidak disiram, nggak mungkin dia akan tumbuh. Maka rutinitas kita dilakukan itu, besoknya udah seminggu, maka keluarlah gitu kan, bah kecambahnya itu, daun-daunnya itu keluar kecil-kecil. Nah, yang menumbuhkan itu dari biji tadi sampai dia keluar daun, keluar tangkai dan sampai membesar, siapa yang menjadikan itu? Apakah petanikah yang menarik daun-daunnya dan pohonnya dari lubang tadi? Gak mungkin. Jadi semuanya adalah sistem yang diberikan oleh Allah, cara Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tambah yakin. Jadi ayat-ayat makiyah ini isinya nunjukin dulu ya, membuka pikiran dulu ya. Betul, betul dong. Baru perintah-perintah itu nanti di Nanti, surat Madaniyah ya. atau di akhir ini juga nanti Allah menjelaskan lagi kan di akhir-akhir ini. Ini Oh. menunjukkan. Jadi kalau umpamanya nanti di ayat yang lain, di surat yang lain ada demi ini menunjukkan bahwa akulah yang menciptakan semuanya itu. Tidak ada selain aku yang ikut andil di dalam, ikut campur melakukan pekerjaanku. Gitu dong. Oh, ya. Oke. 13, Mbak Indri bisa dibaca? Mbak Ya, Indri sama Ibu. Oke. Waalaikumsalam. sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. 14 juga. Satu dulu, Bun. Oh, Jelaskan dulu, dikomentari dulu.
di Al-Quran itu apa namanya, firman-firman Allah itu menunjukkan antara yang hak dan yang batil yang wajib kita pahami dan kita yakini sebenarnya yang tertuang di Al-Quran itu ya Ustazah. Iya. Jadi kalimat yang hak dan yang batil itu di situ ada perintah Allah dan di situ ada larangan. Maka ketika kita menemukan perintah Allah, berarti kita wajib untuk melakukannya. Tapi begitu Allah menunjukkan itu larangan, berarti adalah sesuatu yang batil, yang nggak boleh kita langgar. Maka Allah menuntun kita, inilah jalan yang baik dan inilah jalan yang tidak baik. Maka perintah-perintah sholat, zakat, puasa, sedekah, dan kamu harus mengimani akan adanya hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka itu benar semuanya ada, kamu harus yakin dalam hal itu. Nah, maka ketika kita melakukan itu, insya Allah pahalanya itu adalah surga. Tapi ketika ada orang itu tidak yakin adanya hari kebangkitan, pasti dia mengabaikan juga perintah-perintah yang lain. Ya manusia kalau umpamanya hidup ini hanya di dunia, kalau sudah mati ya mati aja. Jadi dia tidak akan bisa memberikan apa untuk dirinya sendiri melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Ya masalahnya kalau sudah mati mati saja gitu. Untuk apa saya puasa capek-capek? Untuk apa saya sholat? Sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memeluk Islam. Maka ketika dia tidak memeluk Islam, ya buyar juga lah di dalam cara menentukan Tuhannya siapa, cara ibadahnya bagaimana, karena itu tidak ada tuntunan. Maka dari itu di sini disebutkan innahu laqaulun faslan, sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar firman Allah yang di situ memisahkan mana yang harus kamu lakukan dan mana yang harus kamu tidak lakukan. Maka kita hidup di dunia ini tidak merdeka, tidak bebas. Maka dari itu kita selalu diawasi oleh pengawas yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Jelas Ustazah. Iya. Dokter dia. Lanjut Mbak Indri. 14 ya. Iya. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Bukan dibuat-buat gitu ya. Dibuat orang atau apa gitu. Jadi memang dia murni firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini. Itu ya Ustazah. Iya. Jadi wama huwa bil hazl. Dan sekali-kali Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Allah menurunkan Al-Quran itu bukan senda gurau, tapi betul-betul itu merupakan pedoman bagi kita, apa namanya, haluan ketika kita hidup di dunia, supaya apa? Supaya kita selamat menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus kemana? Jalan yang lurus menuju surga. Kalau kamu ingin selamat dunia sampai nanti tempatmu di surga, maka ikutilah haluan-haluan yang telah Allah tentukan. Maka wama huwa bil hazal, ini Al-Quran bukan senda gurau. Yani Al-Quran ini adalah sungguhan, benar. Maka kemudian Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dan jauh dari peraturan Allah, bahwa mereka mendustakan Al-Quran namanya. Dan dia menghalang-halangi orang untuk tidak dekat dengan Al-Quran. Artinya apa? Ketika orang itu berada di atas kebenaran agamanya, dibujuk oleh mereka supaya mereka itu ikut ke dalam agama yang batil yang mereka anut. Nah, maka supaya kita kuat untuk tidak dirayu dalam hal jalan yang batil tadi, dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Al-Quran ini bahasanya bahasa Arab. Kalau dibaca begitu saja tidak akan jadi hidayah. Tapi masalah pahala insya Allah tinggi. Karena ketika kita membaca Al-Quran beda dengan membaca Quran. Ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, balasan dari Allah 1 berbanding 10. Maka dari itu akan banyak pahala. Tapi ketika Al-Quran itu tidak dipahami, berarti tidak akan jadi hidayah. Karena Al-Quran ini bukan bahasa kita. Jadi tugas kita ini mempelajari Al-Quran dengan cara mentadaburi,
menerjemahkan dan memahami isi dari kandungan ayat-ayat. Begitu, Bun. Ya, Ustazah, apakah Gimana, Dok? ayat 14 ini disebutkan seperti ini, itu apakah juga berarti bahwa ada orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini bercandaan aja gitu ya? Iya, masalahnya gini, kan si orang-orang jahiliyah itu, yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah asatirul awalin katanya. Itu hanya cerita-cerita yang lalu, hanya cerita-cerita belaka katanya gitu. Kemudian mereka kan beranggapan, kata Rasulullah, kamu hati-hati loh ya, kalau kamu tidak melaksanakan perintah Allah, maka akan datang kepadamu siksanya Allah. Mereka, mana siksanya? Katanya kamu menjanjikan kalau kita tidak memeluk agama yang dibawa oleh kamu, artinya kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, mana Allah menurunkan siksa? Enggak, kok enggak ada gitu. Jadi mereka itu mendustakan Al-Quran, menganggap Al-Quran ini bohong. Bahkan ketika Rasulullah membacakan, kan di dalam Al-Quran itu kalau umpamanya ghafilun, khosirun, kan seperti apa namanya, memang menyaingi untuk syair-syair mereka. Oh, itu adalah sihirnya Muhammad. Tuh, gitu kan? Mereka mengolok-olokkan. Nah, makna olok-olokan yang luas di dalam ilmu tauhid dikatakan bukan hanya mencibirkan. Ketika orang itu tidak melaksanakan isi daripada Al-Quran itu, itulah yang dikatakan mengolok-olokkan. Contoh, di dalam masalah bab waris, di era sekarang ini banyak orang yang tidak mau menerima perempuan satu bagian, laki-laki dua bagian. Karena mereka beranggapan, oh perempuan sekarang itu, mereka itu adalah semuanya berpenghasilan. Seandainya itu tidak dibagi rata, ya rugi dong perempuan. Gitu. Nah, maka dari itu, ketika dia melanggar aturan, dia udah, kalau seperti itu, ini tidak relevan lagi ayat ini. Ya udah, kita ambil bagi rata aja. Aman, nyaman. Nah, aman, nyaman menurut mereka belum tentu yang punya harta itu hakikatnya Allah. Nah, belum tentu Allah ridho. Maka ketika dia melanggar aturan-aturan Allah tadi dengan mengabaikan ayatnya, itulah yang dikatakan mengolok-olok. Itu, Dok. Dalam segala, semua saya tadi saya hanya mencontohkan waris dalam segala aspek. Ya. Jadi ketika kita baca itu memang kalau kita tahu artinya, kita tahu di balik ayat ini ngomongin tentang apa gitu, emang berasa beda ya. Ya, betul. Memang kita disuruh seperti itu. Iya. Awalnya kalau sebelum tadabbur seperti ini dibaca gitu kayak ngerti-ngerti gitu. Alah sederhana biasa gitu ya. Iya, Dok. Kadang-kadang ya cuek-cuek aja kan. Dia mengatakan, Al-Quran mengatakan begitu, kita keluar dari itu gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Ya. Yang sering dipakai olok-olok itu yang ya ini apa, boleh beristri lebih dari satu itu loh. Ya, kalau si perempuan itu dia itu menolak ayat itu, itulah yang dikatakan kafir. Dan orang itu, itulah yang dikatakan mengolok-olokkan. Maka dari itu kita sebagai perempuan muslimah beriman bahwa memang itu perintah Allah kepada laki-laki 1, 2, 3 untuk poligami. Cuman hak kita, kalau kita tidak mau dipoligami, ya hak kita. Ya Allah, saya ini tidak membenci atas aturanmu dan saya ini tidak menolak. Nah, saya beriman kepada ayatmu ya Allah, tapi secara pribadi saya kayaknya hati saya belum siap ya Allah, saya nggak kuat untuk dipoligami. Nah, kita kan punya Allah. Jadi sistemnya cara menyikapi ayat itu bukan menolak, bukan mengabaikan, bukan marah-marah, tapi kita kembalikan kepada Allah. Saya secara pribadi, gitu kan. Ya Allah, saya nggak mau, belum kuat ya Allah. Saya ini kalau di madu. Begitu, Bun. Paham ya? Artinya itu seandainya perempuan itu merasa tidak mampu untuk menahan hatinya, dia boleh
dia boleh tidak mau di madu, begitu boleh, boleh sah-sah aja ya. Iya, hak Dan kita. tidak berdosa ya, tidak berdosa ya, bukan berarti dia menolak ayat itu, cuman aku nggak kuat ya Mas, gitu loh. Nah, gitu. Jadi gini, nggak kuatnya secara syar'i ya alasannya. Sudah terjadi ini di madu. Di dalam hadis ditegaskan, kita pun harus berilmu juga. Janganlah seorang perempuan dia menyuruh suaminya untuk menceraikan madunya. Disebabkan dia itu ingin menguasai kasih sayang suami dan ingin menguasai harta suami. Maka orang yang demikian tidak akan mencium baunya sorga. Perempuan yang demikian tidak akan mencium baunya sorga. Diancam oleh Allah. Nah, kalau itu sudah terjadi. Nah, terus bagaimana? Ya kalau kita umpamanya bisa untuk menyikapinya dengan ikhlas, dengan penuh ketabahan dan kesabaran, insya Allah memang sorga bagiannya. Akan tetapi, lama-lama saya mikir seperti ini, saya nggak kuat ya Allah. Nah, yang tadinya suami datang ke rumah, ya kita hormati, kita sayangi, kita rangkul. Ketika sudah ada madu kita, malah sebel saya ini lihat suami. Saya diajak ini, nyiapkan ini pun saya, ya Allah gitu kan. Nah, berarti kita tidak bisa melayani suami secara syar'i lagi. Ya Allah, saya takut dosa. Padahal perintah Engkau ketika suami ada, saya itu harus, wajah saya ini harus menggembirakan dia. Tapi ternyata hati saya ini tidak bisa. Masa di hati saya ini marah, tapi bibir pura-pura senyum, berarti saya munafik ya Allah. Maka dari itu tinggal ngomong aja. Seperti dokter dia tadi katakan, Mas, mohon maaf, saya tidak bisa melayani Anda lagi, padahal saya ini diperintah oleh Allah untuk soleh dalam menyikapi suami. Tapi ternyata saat ini ketika saya sudah di madu, saya nggak bisa lagi untuk seperti dulu ketika saya tidak di madu. Maka dari itu, nah disitulah boleh mengajukan minta talak dengan alasan syar'i. Artinya kita tidak bisa menjalankan aturan Allah lagi. Itu dokter dia. Siap. Ya paham. Ya. Oke. Satu lagi Mbak Indri. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku pun, kok 16 ya? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Ini maksudnya untuk tidak mempercayai Al-Quran ya. Jadi mereka menciptakan tipu daya supaya dia lebih mempercayai yang orang kafir yakini gitu ya Ustazah. Ya, untuk menggait orang-orang supaya tidak senang kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jangan kamu mau dipengaruhi oleh Muhammad. Dia tukang sihir, dia gila, lain-lain sebagainya kan menghinanya kepada Rasulullah. Supaya dia itu memang menghalang-halangi manusia supaya menentang Al-Quran. Ya, begitu. Monggo. Tapi juga berlaku sampai sekarang ya. Bukan cuman pada orang kafir zaman dulu. Jadi kita ketika membaca ayat ini kita juga tetap harus ingat bahwa di sekeliling kita ini banyak orang-orang yang dengan berbagai cara ya. Ya. Bahkan mereka itu sekarang ini nampak sekali, Dok. Mereka yang bukan Islam membawa dalil Islam. Nah, bawa Al-Quran. Di ayat Al-Quran itu, nah, kata-katanya apa? Ada sorga, ya, ada neraka. Dia ceritakan. Maka ketika orang Islam dia berbuat dosa, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah pelajaran di dalam Al-Quran katanya. Disebutkan oleh mereka ayatnya sekian-sekian. Tapi di kami, mohon maaf, tapi di kami bahwa Nabi Isa diturunkan itu justru dia itu untuk menghapuskan dosa umatnya. Maka ketika kita mempercayai dan memeluk ya Isa gitu kan akhirnya ke situ. Makanya dia itu mau mengorbankan dirinya dibunuh karena itu adalah sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Nauzubillah min zalik. Sampai seperti itu dalil Al-Quran yang dibawa. Astagfirullahaladzim. Seperti itu dok, nauzubillah min zalik. Nah, orang yang awam yang tidak paham
tentang Al-Quran isinya, hadis tentang isinya, sepintas ya, oh iya ya, kalau gitu enak di mereka dong. Jadi kalau kita mati, udah masuk sorga, emang sorga milik bapakmu. Dasar. Ya, Mak. Gimana dong? Iya, paham. Sudah. Masuk ke 16, Dokter Sinta, monggo. Ya, 16. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Segitu Berilah dulu, mereka itu dok. kesempatan untuk sementara waktu. Oh, Yang tadi dulu dok di oh ya. Dan komentar. aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Ya, udah itu. Ya. Apa? Tipu daya Allah. Oh, aku ini Allah ya? Ya, aku ini Allah dok. Oh, Monggo, coba apa maksudnya? hah? Ya. Apa ya? Dijawab oleh ayat 17, coba. Karena Apa? itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Ya, diberi kesenangan di dunia. Jadi mereka meminta bukti dari Rasulullah untuk didatangkan hukuman, tapi Allah menunda sehingga mereka tertipu dengan kesenangan yang mereka dapatkan di dunia. Ya. Jadi ketika si orang-orang Itulah kafir itu mengadakan tipu daya kepada orang yang beriman, maka aku pun kata Allah mengadakan tipu daya bagi mereka. Artinya mereka terlena dalam kehidupan dunia. Mereka senang dengan kehidupan dunia. Maka Allah memberikannya sukses di dalam urusan dunia, bisnisnya, sukses di dalam anak-anak sekolahnya, dan sukses pula dia di dalam mengikuti kesenangan dunia. Itulah Allah mengadakan tipu daya kepada mereka. Dalam arti mereka tetap berada di atas kekafiran. Tapi ketika Allah memberikan seperti itu, mereka dikasih hidayah bertobat atau beruntunglah orang tersebut. Tapi justru memang cara Allah itu berikanlah kesenangan kepada mereka. Nanti ketika sudah dia sakratul maut, baru dia menjerit sebagaimana Fir'aun. Kan Fir'aun itu paling kaya. Dia itu mengaku sebagai Tuhan. Dan dia itu sampai, ya pokoknya dikuasailah negeri Mesir. Serba ada segala-galanya. Sampai kali atau kolam susunya itu dibuat susu berapa kubik itu dimasukkan ke kolam itu untuk menyaingi sorga katanya. Nah, saking kayanya, begitu sakratul maut, dia baru melihat tempatnya dia itu di neraka. Karena orang yang meninggal, yang mau meninggal itu sebelum nyawanya terpisah dengan badan, maka diperlihatkan oleh Allah tempat tinggalnya dia. Maka di situ menjerit, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kasep dong, expired. Karena sudah ditenggorokan. Nah, ini pun demikian. Yang mereka itu tidak memeluk Islam, yang mereka itu kelihatannya senangnya berlapis-lapis, ketika sakratul maut baru dia merasakan. Jelas itu Al-Qur'annya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi, wal musyrikina dan orang-orang musyrik yang tidak memeluk Islam selain Yahudi dan Nasrani. Ada Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya agama arti. Mereka itu pinari jahannama, kata Allah, berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Baru dia itu. Di situ itu sudah tidak berdaya lagi. Maka tipu daya yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dunia, yaitu dikasih kesenangan dengan tidak beriman kepada Allah. Bagaimana, Bunda? Bagaimana, Dokter? Bagaimana? Istidrot itu ya? Ya, betul. Ya.
Siap. Selesai nih berarti ya. Atorik ya. Saya sampaikan lagi kepada jenengan surat Luqman ya. Surat Luqman. Ayatnya 24. Surat Luqman. Surat ke-31 ya. Ayatnya 24. Dicoba. Itu Sinta, monggo. Ya, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Tuh. Ya, mau tidak mau nanti dorong ke neraka itu ya begitulah keadaan mereka nanti. Nah, tapi di dunia oleh Allah dikasih kesenangan. Itulah Allah memberikan tipu daya kepada mereka. Jadi glamornya yang dia rasakan di dunia ini, menurut hati mereka itu, kami sukses. Kamilah orang yang paling beres di dunia. Bahkan kamilah berada di atas hidayah. Maka maksudnya itu, yaitu Allah memberikan kesenangan dalam waktu sebentar. Kenapa dikatakan sebentar? Karena kehidupan di dunia dibandingkan dengan masalah kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah selama-lamanya di neraka, ya seperti orang kafir tadi, dia selama-lamanya di neraka. Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah, dia beriman, maka selama-lamanya juga. Kalau di dunia ini kan pasti ada ujungnya. Dia memiliki kekayaan sebanyak apapun ditinggal. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, telah datang Jibril kepadaku dan dia mengatakan, wahai Muhammad, isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sekehendakmu, maka kamu akan mati. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh manusia di dalam masalah kehidupan ini pasti akan ditinggal dengan kematiannya. Kemudian wahbib masyita fa innaka mulaki. Maka cintailah sesuatu sekehendakmu. Silahkan kamu mencintai apa saja. Tapi kamu akan berpisah dari yang kamu cintai. Kemudian yang terakhir, wa'mal masyita fa innaka mumajibihi. Silahkan kamu beramal sekehendakmu dan kamu pasti akan dibalas dengan amalan yang kamu lakukan. Sampai seperti itu di dalam hadis. Jadi silahkan, bagi kita ini dikasih kebebasan oleh Allah untuk memilih. Maka ketika orang itu dia mengambil selain agama Islam, itulah pilihan. Oke. Baik. Lanjut ya, Ustazah. Ya, monggo. Al-A'la. Ya. Mbak Susi, udah bisa Mbak Susi? Mbak Susi udah monitor? Oke. Kalau gitu Mbak Indri, monggo dibaca. Nah, aku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sudah. Oh sudah, iya. Iya, ini nomor ayat 1. Indri. Pencet. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Segitu aja. Dok, satu dulu dok. Saya akan menjelaskan hadis. Paham dok? Kita diperintah apa? Untuk
apa eh, kan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tinggi, jadi kita harus seperti yang kita selalu bilang Maha suci Allah Subhanahu wa taala itu ya Ustazah ya. Berarti kan memang dia maha suci, maha tinggi. Ya itu yang memang sifat-sifat yang dipunyai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Ustazah. Ya, ini konotasinya pertamanya kepada Rasulullah. Sabih, ini adalah perintah tunggal. Maksudnya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka dengan perintah itu Rasulullah mengimplementasikannya di dalam sholat. Dokter ketika sujud bacaannya apa, dok? Subhana rabbiyal a'la itu ya Ustazah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Monggo dokter Diah, barusan saya nge-share hadisnya. Saja. Langsung dari bahwa Rasulullah aja, baris keempat. Terjemahannya. Bentar, loading. Loading. Monggo. Mbak Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada Hadis keempat aja, dok. Ini, langsung sini, bahwa Rasulullah. Nah, itu. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membaca firman-Nya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la ayat 1. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, ini dalil yang ketika kita sholat menggunakan Subhana Rabbiyal A'la. Karena ini diperintah oleh Allah dan Rasulullah mempraktekannya. Jadi Subhana Rabbiyal A'la ketika kita ruku, ketika kita sujud. Oh iya. Jelas. Oh ya jelas saja. Sudah saya sampaikan tandok masalah apa doa ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sudah kan? Belum. Belum. Nah, kalau itu nanti dipraktekkan oleh Rasulullah dari surat An-Nasr. Idza Nasrullah. Nanti tapi ya nanti juga ke depan insya Allah kita akan mau masuk ke situ. Udah ini aja, Dok. Lanjut ayat selanjutnya. Belum saja. Ketika kita ngucapin ini Subhana Rabbiyal A'la ini itu kita tuh mikirnya apa sih? Maksudnya maha suci terus Allah maha tinggi itu kita sambil nginget-nginget apa sih? Kalau misalnya Allahu Akbar gitu saya oke, Allah tuh maha besar jadi kita tuh nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Itu saya mudah itu. Tapi kalau maha suci itu terus mikirnya apa ya? Maha suci artinya bahwa Allah itu suci dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Mereka menuduh Allah itu punya anak. Suci Allah dari tuduhan mereka. Allah itu maha tinggi, Allah itu tinggi kedudukannya. Tidak ada yang bisa menyamai dan menjatuhkan posisi Allah. Maka Allah itu dikatakan Al-Qahar, Allah itu maha menguasai. Nah, tadi kan si orang-orang kafir itu mau mengadakan tipu daya atas firman-Nya Allah, atas Al-Quran. Maka Allah pun mengadakan tipu daya kepada mereka. Tipu daya yang diberikan oleh Allah kepada mereka halus. Halusnya apa? Mereka dikasih kesenangan, dikasih kesehatan, dikasih kesuksesan. Nah, itu tipu daya Allah bagi mereka. Nah, setelah itu mereka dikeret ke dalam neraka. Mau tidak mau. Nah, maka Allah maha tinggi di dalam mewujudkan itu. Kan mereka tidak merasa. Padahal itu budaya Allah gitu. Maha suci artinya suci dari tuduhan-tuduhan mereka bahwa Allah itu memiliki anak. Orang-orang jahiliyah kan mengatakan malaikat itu adalah perempuan-perempuannya Allah katanya. Artinya perempuan-perempuan anaknya Allah. Yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah di Al-Quran. Nah, Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah.
Orang-orang Yahudi menambahin malaikat itu adalah semuanya tuh jenis perempuan, yang itu adalah anak-anaknya Allah katanya. Nah, maka di sini sabbihisma rabbikal a'la. Jawab oleh Allah, disampaikan wahyu ini kepada Rasulullah. Maha suci Allah. Jadi sucikanlah Allah dari tuduhan-tuduhan itu. Baik. Iya. Lagi berikutnya, Indri. Nomor dua ya, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ini misalnya yang Segitu aja. Iya, satu-satu aja, Dok. ini seperti menciptakan manusia itu ya Ustazah ya. Dia menyempurnakannya, bisa mempunyai akal, bisa mempunyai hati, gitu ya Ustazah. Ya. Allazi khalaqa fasawa, Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang paling baik, fi ahsani taqwim. Seandainya ada orang, ya memang kalau dilihat dari, kalau umpamanya dia jejer dengan artis, ya boleh jadi dia merasa, loh kok saya seperti ini ya. Tapi kalau umpamanya cobalah dia itu masuk ke kebun binatang, dia jejer di situ dengan makhluk yang ada di situ, pasti dia itu paling baik. Nah, di antaranya kalau di dalam masalah warna ataupun ya warna kulit ataupun masalah wajah dan postur, sudah pasti dialami oleh semuanya itu sempurna Allah. Kenapa dikatakan sempurna? Ya kita kalau berpikir masalah telinga kita ada di samping kanan kiri, kemudian mata kita pun dua, sehingga kita melihat ke depan pun yang kanan yang kiri masih kita kelihatan. Kemudian hidung pun ya apa namanya ini menghadapnya bukan ke atas. Coba kalau ke atas waktu hujan, apakah nggak bingung tah? Nah, gitu. Jadi banyak yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat itu sempurna. Maka ketika kita makan yang baik-baik, yang masih fresh, dimasukkannya dari atas. Maka ketika itu sudah, mohon maaf, jadi kotoran, keluarnya dari bawah. Masya Allah. Seperti itu. Itulah Allah Maha Sempurna dalam menciptakan kita. Maka nikmat mana lagi lah yang kamu dustakan. Kata Allah seperti itu. Bagaimana, Dok? Saya bisa, maksudnya saya bisa, oke, apa namanya, ini yang paling sempurna, saya adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Dulu itu saya nggak suka sama misalnya betis saya kok besar banget. Tapi ketika dikasih GPS, dikasih lumpuh itu, terus setelah sembuh, oh iya, apa namanya, mending punya betis besar daripada nggak bisa jalan kayak gitu. Bersyukur kan keluar ya Betul, dari ya. masalah itu. Betul, Dok. Iya. Iya. Nah, cuma pertanyaan saya, kalau misalnya orang yang bayi yang terlahir cacat begitu, Ya. Itu mikirnya terus gimana ya? Memang ada sih anak-anak yang ketika ditanya ahli Quran, kamu mau matanya diobatin, nggak mau, aku tetap aja buta aja kayak gitu. Ya itu saya bisa paham. Tapi kalau orang yang ini tuh gimana ya mikirnya, menyikapi bahwa oh aku ini sempurna dengan ketidaksempurnaan. Nah, Dikembalikan ke dalam kekuasaan Allah. Silahkan dokter buka. Ini kita harus nyari dulu. Mungkin bisa dibantu dulu oleh Mbak Google. Yang kata-katanya, kami yusawirukum, yang menciptakan kamu, yang memberikan rupa dan warna kepada kamu, fil arham, di dalam rahim-rahim, kaipayasa, sebagaimana ya, kaipanasau, bagaimana yang akuhendaki. Allah menciptakan di dalam rahim, coba Dok. Surat apa, ayat berapa? Allah menciptakan di dalam rahim. Iya, Allah menciptakan sekehendak Allah. Sekehendak Allah. Menciptakan manusia di dalam rahim sekehendak Allah. Itu jawabannya ada. Indeks. Mana?
Loh, kejadian. Oh, anu, ketahuan. At-Zukruf. At-Zukruf ini ayat 13 kah? Ya Bu, ya coba di itu kan. Apa yang tidak kamu ketahui? Tunggu. Allah menciptakan segala Ali Imran dok. Ali Imran. Imran. Ya, ayat 6. Walazi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran. Ayat 6. Iya. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Bisa mudeng nggak dengan jawaban ini? Ya masih belum menjawab yang saya ini kan Ustazah. Ya. Iya. Walazi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang telah menciptakan kalian, memberi warna, bentuk, dan ukuran di dalam rahim itu, yaitu janin-janin itu kaifa yashau, bagaimana yang Allah kehendaki. Ada yang mulus, ada yang cacat, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nanti setelah dia berkembangnya di dunia ini, itu adalah semua kehendak Allah. Maka ketika Allah menghendaki seperti itu, pantaskah kita mengatakan kok cacat ya, kok ini ya. Nah, itu adalah ujian bagi orang yang hidup. Kita ketika melihat cacat, walaupun cacat seperti itu pun kita atau sebagai yang dikatakan insinyur, bisa nggak menciptakan makhluk seperti itu? Nggak ada yang mampu. Apa yang Allah menciptakan itu? Ya kehendaknya lah. Gitu. Ya kehendaknya Allah. Tentu masalah sebabnya itu ada. Seperti orang ini diciptakan oleh Allah, dia itu cacat karena dia ada tokso gitu kan, sehingga mempengaruhi kepada fisik si janin itu, sehingga lahir seperti ini. Tapi memang itu semuanya itu kaifa yasha, kehendak Allah. Coba kalau bukan kehendak Allah, pernahkah kita nego kita untuk diri sendiri aja? Loh kok saya kah? Kok badan saya seperti ini ya? Ya seperti tadi dokter katakan, kok betis saya begini-begini. Tapi ketika didampingi oleh ilmu, alhamdulillah, kan syukurnya keluar. Nah, itu dok. Ya, jadi artinya tidak bisa kita mengatakan kenapa-kenapa, karena semuanya itu adalah atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Memang Allah menghendaki seperti itu. Nah, kita menyikapinya bagaimana? Jangan sampai kita menghina dan mencaci ciptaan Allah. Walaupun ciptaan Allah itu menurut kita ini kok ini cacat, tidak logis ya dengan yang normal seperti itu, nggak boleh kita mengatakan itu. Ucapkannya apa? Ya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau si orang yang cacat itu tetap di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, nanti setelah dia meninggal, badannya itu hancur, Allah membangkitkan akan lebih tampan, akan lebih ganteng. Kuncinya, inna akramakum indallahi atqakum. Daripada orang yang gagah perkasa, tidak memeluk Islam, mati dia dalam keadaan dihinakan masuk neraka. Tapi ketika orang itu cacat, dia berada di atas keimanan dan keislaman dan ketakwaan, sorga lah bagi dia. Nah, di sorga tidak ada yang cacat. Cacat itu adalah ujian dari Allah kepada hamba tersebut. Kalau dia takwa, berarti detik demi detik itu dia menerima atas takdir Allah, pahala top isinya bagi orang tersebut, karena dia sabar dalam menghadapi cacat itu. Iya. Iya paham maksudnya. Sampai kayak apa Nabi siapa yang dikasih sakit kulit itu ya? Nabi Ayub. Nabi Ayub ya, minta sembuh aja malu ya. Berapa puluh tahun itu
diuji seperti itu. Apakah beliau itu nge-Rasulullah? Tidak. Begitu sebelum meninggalnya Allah mengembalikan kepada dia itu gagah gantengnya, jadi rebutan. Masya Allah. Jadi di situ menunjukkan bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kita sebagai hamba tidak perlu mempertanyakan kenapa Allah kok ini begini, kenapa Allah kok ini begitu. Bukan gitu caranya. Kita menyikapinya itu. Nah, jangan sampai ada ucapan kepada Allah itu sesuatu yang batil. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu itu makhlukta haza batila. Nah, engkau ya Allah, sesungguhnya engkau menciptakan sesuatu itu batila, tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan menjadi, bersyukurlah kalau kita udah paham ilmu. Kita nggak punya anak seseorang itu tidak, mohon maaf ya, ketika orang tua itu diberi anaknya cacat, apakah dia pernah nego, ya Allah, oh anak saya cacat itu waktu di rahim itu, jangan dicacatkan gitu. Apakah orang yang anaknya itu mulus-mulus sempurna, apakah dia pun nego, minta kepada Allah seperti itu? Makanya kaifayasa itu berlaku. Bagaimana kehendak Allah. Tinggal kita menyikapinya. Jelas ya, Dok? Ya, Ustazah. Kenapa, Bunda? Tanya sebentar. Yang ini loh Ustazah, katanya sih, yang orang tuanya pakai ilmu apa, terus anaknya jadi ada kayak perjanjian, apa benar ya Ustazah? Ya, wallahu a'lam, kalau di dalam segi masalah ritual-ritual, itu saya tidak bisa menerima, karena kembalinya ke kaifayasa. Ya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, manusia tumbuh di dalam rahim, dan Allah pula yang menciptakan itu. Ya kalau yang tadi penyebabnya, ya kalau di dalam masalah ritual gaib saya tidak paham, karena saya tidak mempelajari itu, tapi kalau secara medis kan insya Allah dokter lebih paham. Gitu. Seperti ada toksonya itu kan mempengaruhi kepada fisik janin ya, dokter dia ya? Iya. Nah, itu insya Allah seperti itu. Karena itu ilmiah gitu. Tapi kalau umpamanya dia punya ilmu ini, anaknya akan begini, begitu. Kalau alam ya itu tidak beriman aja, sehingga boleh jadi dia diuji oleh Allah seperti itu. Cuman penyebab secara medisnya enggak dari itu, dari enggak ilmu-ilmu itu. Pasti ada suatu ilmu yang bisa diilmiahkan. Ya begitu, Bunda. Iya. Ya Ustazah. Monggo Dokter Dia lanjut. 3, Dokter Sinta, monggo. Sinta. Ya. Nomor 3, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Paham. Ya Allah yang menentukan semuanya dan memberikan petunjuk. Allah yang memberikan kadar takdir dan memberikan petunjuk. Bagaimana makhluknya seharusnya menerima takdirnya, menjalani takdirnya. Ya betul itu Dok. Ya seperti itu. Jadi semuanya sudah punya ukuran masing-masing. Di dalam masalah miskin dan kaya itu adalah ketentuan yang telah Allah berikan. Pintar dan tidak pintar pun itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian seseorang memilih diberikan oleh Allah, ada profesinya untuk masak, ada untuk penjahit, di bagian medis, di bagian dan lain-lain sebagainya. Medis juga kan terbagi-bagi, ada spesialis lain-lain disiplin ilmu seperti itu. Begitu pula di dalam masalah orang-orang yang pintar masak pun, oh saya pandainya masak ini, si orang ini pandainya masak itu. Itu adalah qaddaro fahada. Allah lah yang telah menentukan kadar masing-masing dan Allah memberikan petunjuk untuk mencapai apa yang telah Allah tentukan itu. Jadi kalau ngelihat yang cacat itu lemah otak begitu, tapi dia bisa hafal Quran, itu seharusnya menjadi cermin buat kita
Wong yang lemah otak aja bisa hafal Quran kok. Kita yang tidak lemah otak banyak alasannya untuk ngapalin Quran. Gitu kali ya, satu Nah, ya. ya, itu jelas ya, betul itu dok. Kok kalah sama dia gitu kan, umpamanya gitu. Betul itu untuk muhasabah kita. Karena kenapa? Kalau orang yang cacat seperti yang di dokter katakan, dia kan fokus terhadap satu itu. Tapi kita dikasih nikmat yang banyak, tidak fokus. Mikir ini, mikir itu, mikir A, B, C, D, udah. Sehingga menghalangi untuk bisa hafalnya Al-Quran. Ya dok. Tuh. Iya, 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 iya. Nah, saya sampaikan lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah, dok? Ini tafsir ayat bil hadis. Belum Belum terkirim. Nah, ini. sudah. Ya. Cinta, monggo. Hah? Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar bagi semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun. Dan adalah arsy-nya masih berada di atas air. Muslim, bab takdir di Muslim. Tapi udah saya share ini aja sama. Iya, 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 iya. Paham dok? Ya, jadi memang sudah ya, sederhananya itu Allah itu merencanakan dulu ya. Semuanya sudah tertulis di dalam Lauh Tertulis Mahfuz. ya. Ya, sudah tertulis seperti itu. Jadi umpama kita yang di dunia, umpama bahasanya manusia itu kayak sutradara itu nulis naskahnya cerita dulu gitu ya. Ya, betul. Nah, maka sebelum Allah mewujudkan itu, kita ini sudah ada ketentuan oleh Allah itu. Kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang perempuan. Yang si A dijadikan oleh Allah sebagai laki-laki. Itu sudah ada ketentuannya. Sebelum apa? Coba di sini katakannya menciptakan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 50.000 tahun, dok. Coba perjalanan apa itu 50.000 tahun? Sebelum bumi ada, langit ada, 50.000 tahun kehidupan kita, dan kita sebagai perempuan diciptakan Allah sudah direncana. Nah, ketika kita dilahirkan oleh Allah ke dunia di tempatnya di bumi ini, berarti kita ini berjalan di atas rel takdir kita masing-masing yang sudah ada ketentuan. Nah, di situ makanya Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Nah, di situ Allah sudah tahu semuanya. Kita sebagai pelaku nggak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Nah, disinilah bahwa Allah itu mengetahui yang goib, dan Allah lah yang al-muqaddam, al-muakhir itu. Allah yang dahulu, dan Allah yang akhir itu maksudnya tahu keadaan-keadaan kita di akhir gitu. Bukan Allah berakhir, bukan. Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Disitulah 10.000 tahun, gue nggak kebayang saya. Hidup kita aja yang 100 tahun itu jarang-jarang. Ini sebelum langit dan bumi diciptakannya, Masya Allah. Lauh Mahfuz itu ya. Iya, iya, iya. Siap. Oke, lanjut dong. Lanjut, Sinta. Ya, nomor 4 dari yang dan yang menumbuhkan rerumputan. Allah lah yang menjadikan berbagai rumput-rumputan. Allah lah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanamannya. Nah, ketika Allah menumbuhkan pisang aja, coba berapa jenis pisang. Rambutan pun demikian.
Mangga pun jenisnya, apel pun demikian. Masya Allah. Siapa yang menumbuhkan itu? Apakah ada dewa-dewa ataupun keyakinan-keyakinan yang dianggap oleh mereka itu kuasa? Ada enggak yang ikut andil dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah? Gak ada sama sekali. Kalau mereka itu Dewi Sri yang kata dokter Diah tadi katakan, Dewi Padi gitu itu bohong gitu. Tidak ada sama sekali. Orang-orang yang percaya mengatakan seperti itu, akhirnya gini, ketika dia itu panen subur, oh iya pantas sesajennya itu kamu kuat, kamu banyak. Tapi ketika dia itu diuji oleh Allah, hasil panennya itu rendah, oh pantesan kamu sesajennya kurang gitu. Akhirnya ya dia marah, nggak mau menumbuhkan itu, mustahil gitu. Ada yang seperti itu, tidak ada sama sekali. Allah lah yang semuanya. Allazi akhrajal mar'a. Bagaimana dokter Dia? Jadi kalau di atorik itu Allah itu nunjukin yang di atas, yang di langit, yang ada di malam hari. Ini Ya, sekarang di ayat ini Allah tuliskan yang ada rerumputan, bahkan sesuatu yang kita injek-injek ya. di bumi. Kita injek-injek pun kita bikin itu ya enggak bisa ya. Bikin rumput Tuh, dok. bikin rumput palsu aja nampaknya sih indah, cuman kalau dipakai sepak bola ya panas. Panas dan kering. Kalau umpamanya kita, tapi kalau kita rumput biasa ya rumput ciptaan Allah alami, ketika kita nggak pakai sandal, ada rasa nyamannya ya dok. Ya, ada ademnya, ya. Tapi ketika kita sintetis yang kita injek, lain lagi acaranya. Iya, 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 iya. Dan macam-macam rumputnya itu ya, rumput gajah, rumput golf, rumput alang-alang, rumput ini, Masya Allah. Nah, itu siapa yang menjadikan itu? Nah, itu tapakurnya di situ. Lanjut dok. Iya, Sinta, lanjut Sin. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Allah Paham? yang menumbuhkan rumput dan mematikan ya kalau di ini. Nah, paham maknanya. Ya maksudnya yaitu Allah yang menumbuhkan, menciptakan, tapi Allah juga yang menghancurkan. Ketika rumput itu sudah subur, para petaninya pun atau kita yang punya tanaman hiasnya itu terpukau dengan rumput-rumput itu, maka oleh Allah dijadikan kering atas izin Allah. Kok kembali kering? Seperti gini kalau kita punya pohon pisang, pohon apa saja, ya ketika dia berbuah memukau sekali, lagi subur-suburnya. Apakah kesuburan itu abadi? Enggak di dalam rumput tersebut atau di dalam buah-buahan tersebut. Bagaimana? Abadi enggak? Enggak, ya. Kan ada masanya, pohon pisang ada masanya. Kemudian pohon jeruk pun ada masanya, panen subur, dibiarkan itu, makin akhir itu kembangnya berkurang, daunnya pun menguning. Di sini mananya apa? Bahwa apapun yang ada di dunia tidak ada yang abadi. Berarti. Nah, itu pembelajaran bagi kita, termasuk kita pun tidak abadi. Maka dari itu ada hadis yang mengatakan apabila kamu melihat tanam-tanaman, jangan sampai kamu itu terpukau dengan tanaman itu. Karena kalau kamu terpukau memikirkan tanaman, kamu istilahnya tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi ngatur itu aja gitu. Saking kagum dengan masalah dunia. Dia bisnis, menghasilkan ini. Terus. Nah, ketika sukses satu usaha, maka dia ingin lagi usaha yang lain. Sebagaimana sukses dia menangani usaha yang pertama. Yang kedua sukses terus dan terus. Sampai kapan? Sampai dia itu tua, mati, meninggalkan usahanya tersebut. Apakah usaha yang ditinggalkan itu akan menjadi penyelamat bagi dia? Kalau tidak ada transaksi sedekah dengan Allah, tidak akan. Itu mananya dong. Tidak ada yang abadi.
Maksudnya Ustazah, terpukau pada tanaman-tanaman itu sampai belani ya Ustazah ya. Sedekah tidak, tapi belani beli tanaman yang jutaan. Tapi kalau beli tanaman yang jutaan tapi sedekahnya juga besar ya enggak apa-apa, gitu ya. Untuk perbandingan itu ya. Nah sekarang gini Dok, mungkin bisa dipahami dan bisa lihat. Ketika seorang petani ngurus itu sawah, ngurus itu kebun, ya kadang-kadang dia itu terpukau, kadang-kadang dia itu terlena dalam pengurusan itu. Begitu waktunya azan zuhur, apakah dia melepaskan diri dari itu? Enggak kan? Ah, Ada ya, yang taat, ada yang enggak. Tapi saya perhatikan itu, loh itu dari tadi kok sampai ini jam 3, enggak menyat-menyat dari sawah. Kapan sholat zuhurnya? Jadi dalam hati saya enggak suudon, oh mungkin dia dijamah dengan asar. Itu Dok yang jadi masalah. Artinya bahwa dunia ini jangan sampai melalaikan untuk berzikir kepada Allah. Karena jelas di dalam Wailul Alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur telah melalaikan kepada kalian at-takasur memperbanyak dunia. Ya ternyata itu. Waktunya sholat, enggak sholat karena capek, karena eman waktu, ini tanaman ditinggal. Yang kerja di kantoran, ya sederhananya dia dikasih waktu untuk istirahat, dipakai makan, dipakai tiduran. Mana sholat? Ya begitulah kebanyakan yang saya tahu. Ustazah mau tanya bisa Ustazah sebentar. Oh dok, monggo Bunda Indri. Apa itu? Kalau orang suka mengingat apa yang telah dia lakukan, jasa yang telah dia lakukan, mengingat-ingat terus mengucapkan itu termasuk apa dia itu ini ya merasa dirinya itu yang paling berjasa gitu itu nggak boleh ya berarti ya kan semua dari Allah dia mampu seperti itu. Ada dua objek yang diingat-ingat oleh manusia. Satu, kalau dia mengingat-ingatnya masalah jasa, masalah sedekah, masalah kebaikan, itu tidak perlu. Nanti yang mendorong adalah setan. Kalau tidak saya, nah nantinya begitu. Siapa saya ini? Coba sedekah saya seperti ini. Waktu saya menjabat ini, kan saya yang itu. Nah, kalau dalam hal itu nggak perlu. Karena apapun sebagai orang Islam, dia harus melaksanakannya itu karena Allah. Nanti Allah lah yang membalas. Adapun orang memuji, yaitu adalah persekot dari Allah, pujian kebaikan dari orang tersebut. Kita nggak usah bangga diri. Tapi ketika kita di dalam masalah maksiat, sering-seringlah kita mengingat. Bahkan kematian pun diperintah oleh Rasulullah, oleh Allah, supaya kita sering mengingat mati, mengingat dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat kepada Allah. Memperbaiki diri. Itu Bun, bagaimana? Ya sudah Ustazah nggak perlu di anu ya Ustazah. Mungkin orangnya harus diingatkan gitu ya Ustazah. Kayak dia Cara nggak mengingatkannya ajak ngaji ke An-Nur. Kalau kita ngomong, kalau kita yang ngomong, disebutnya nanti, oh sekarang udah jadi bunyai. Alah jangan so suci, gitu. ya Ustazah. Akhirnya kita pun Masalah. makanya ajak ke An-Nur. Masya Allah. Bagaimana Dokter Kia? Iya, baik Ustazah. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Bu Susi sehat Bu? Iya. Ini tadi ribut. Ya Alhamdulillah apa yang telah kita kaji pada malam ini semoga dijadikan oleh Allah membawa barokah untuk kehidupan kita dan mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita dan mudah-mudahan kita lebih takut kepada Allah. Ketika kita lebih takut kepada Allah, insya Allah kita akan lebih semangat di dalam menjauhi maksiat. Nah, saya akhiri dengan kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. Ustazah. Ustazah.
Ya. Kasih ya, Mbak Susi ya.